Ia adalah seorang insan yang berjihad di jalan Allah. Keimanan yang kokoh menyelimuti hatinya, dan cahaya kebenaran ada dalam dirinya sejak awal Islam. Ia adalah seorang pemberi dan sangat dermawan. Ia juga adalah sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy. Ia adalah Tolha bin Ubaidillah, lahir pada tahun ke-28 sebelum Hijriyah di Mekah. Dengan nama lengkap Tolha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab al-Quraisy at-Taimi. Berdasarkan silsilah keluarga Tolha bin Ubaidillah, nasabnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah. Artinya keduanya memiliki leluhur yang sama. Tolha juga merupakan salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Ia masuk Islam melalui anak dari pamannya, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Semasa hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak gelar kepadanya karena keistimewaan yang dimiliki Tolha, yaitu Tolha al-Khoir, yaitu Tolha yang baik, Tolha al-Fayyad, yaitu Tolha yang murah hati, dan Tolha al-Jud, yaitu Tolha yang dermawan. Semasa mudanya, Tolha berhasil menjadi pebisnis yang sukses dan kaya raya. Namun, hal itu tidak membuatnya sombong. Justru karena itu ia merasa sedih dan pusing dengan harta yang dimilikinya. Saat itu, Tolha menerima harta dari Hadramaut, sebuah lembah di Yaman, senilai 700.000 dirham. Kemudian istrinya menyarankan untuk membagikan harta tersebut pada fakir miskin. Ia pun membagikan hartanya hingga tak bersisa sedikit pun. Bahkan Tolha pun membiayai pernikahan anak-anak muda di keluarganya dan mencukupi kebutuhan keluarga yang tidak mampu. Tidak heran Rasulullah memberinya gelar Tolha al-Fayyad tersebut. Tolha bin Ubaidillah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang selalu ikut berperang bersama Rasulullah, kecuali dalam perang Badar, karena Rasulullah menugaskannya bersama Sa'id bin Zaid menuju Syam. Kisah bermula saat Tolha ikut serta dalam perang Uhud dan menjadi pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berjuang paling depan dengan seluruh tenaga untuk menghadang musuh. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk membantu Tolha yang sedang berjuang seorang diri melawan pasukan musuh. Saat ditemukan, kondisi Tolha sudah dalam kondisi pingsan dan tubuhnya berlumuran darah. Bahkan pergelangan tangannya putus sebelah. Kondisi tersebut membuat Abu Bakar dan Abu Ubaidah mengira Tolha sudah gugur. Namun ternyata Tolha belum gugur dan hanya pingsan saja. Hal itulah yang membuatnya mendapat gelar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahid yang masih hidup. Abu Bakar Asy-Syiddiq menggambarkan perang Uhud dan berkata, "Hari itu adalah hari milik Tolha. Aku adalah orang pertama yang menghampiri Nabi. Beliau kemudian memerintahkan kepadaku dan Abu Ubaidah bin Jarrah, lihatlah saudaramu itu." Kami pun melihat Tolha. Kami melihat pada tubuhnya ada 70 lebih luka tusukan, tebasan pedang, dan lemparan anak panah. Sementara jari-jarinya terputus. Kami pun merawat Tolha. Tolha bin Ubaidillah adalah sahabat Nabi yang melindungi Rasulullah saat perang Uhud dari serangan pedang dan tombak. Atas izin Allah, sang kesatria saat perang Uhud itu pun tetap hidup. Namun perang tak berhenti sampai di situ. Usai terbunuhnya Khalifah Utsman, tercetuslah perang Jamal yang melibatkan perseteruan antara pendukung Utsman dan Ali. Tolha merasa terpanggil dan bangkit untuk berperang di bawah bendera Tauhid. Ia berpihak pada pasukan yang menuntut balas atas sepeninggalnya Utsman. Namun akhirnya, Tolha meninggal akibat terhunus panah pada perang tersebut. Setelah perang Jamal berakhir, Ali kemudian menyolatkan dan menguburkan para syuhada termasuk Tolha dan Zubair. Ia pandangi makam Tolha dan berkata, "Kedua telingaku ini pernah mendengar Rasulullah bersabda, Tolha dan Zubair adalah tetanggaku di surga." Di masa kekhalifahan Abu Bakar, Tolha termasuk sahabat yang menjaga kota Madinah dari orang-orang murtad. Dan di masa kekhalifahan Umar, ia menjadi panglima muslim. Sedangkan di masa kekhalifahan Utsman, ia menjadi anggota syura. Ia meninggal pada bulan Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah dan umurnya 60 tahun. Ia meninggal dalam keadaan syahid dan juga termasuk orang yang dijamin masuk surga.